Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Declaration of the relative pronoun ya, no? So have to memorize not this one. Yo, ye, ya, ye na, ye hi, ye vi, ya, yasma, yama, ye hi, ye vi, yasa, ye san, ye san, ye, yami, yesu, ya, yani, ya, ani, ye na, ye hi, ye, ya, yasma, yama, ye, yasa, ye san, ye, yasme, yami, yesu, ya, yo, ya, yo, ya, hi, ya, yasa, yasan, yasana, yasa, okay, can recite the sabe. Sabo, sabe. This is two Bukatikis. Saba, sabe. After that, Sabina, sabe. Hi, sabe. Saba, sama, sabam. Sabe, sabe. Sabasa, sabe, san, sabe, san. Sabe, sabasme, sabam. Sabe, su. Sabe, sata. Sabe, pana, like that. But cannot continue because not yet get memorized. Nah, so tomorrow. Ya lah, today juga not yet chant properly lah. Cannot. Cannot. Ya, jadi Try saya lah. Okay, try new agenda. Saban, sabani, ni, okay, bukit dikit. Saban, sabani, na, sabihi, saba sama, sabi, sabasa, san, sabasme, sabisu. Okay, permanent jeda. Sabayo, 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 sabaya, saba. Okay, pucho. Saba itio, ya. No, saba itio, no. Sabe sata, no, sabe Buddha, sabe Pana, but itio is a saba itio, no. Because the sub itio is a feminine gender. ya jadi saya bilang ini harus dihafalin ya, yang maskulin, netral dan feminin ini harus dihafalin. Kalau tidak bisa lanjut kita ya. Dan tadi contohnya adalah untuk sabe sabe sata ya. Sabe sata dia menggunakan gender maskulin. Dia jumlah pelakunya jamak jadi sabe bukan sabo.
Tapi kalau misalkan untuk Sabah Itio karena dia perempuan, maka dia gendernya feminin. Maka Sabe-nya juga bukan 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 Sabe, bukan Sabo, tapi Sabah yang nominatif jamak dari feminin ya. Chaitani is a Sabani Chaitani. No? Kalau kalau pikiran Citani gitu, pikiran banyak maka jadi Sabani Citani. Chaitani is a neutral jeta, right? Chaitani at the time. Sabani Chaitani. Ya. No Cheta. Cita. Chaita. Chaitani, right? My. No Cheta. He already remember the Ayan Gorin. Bây giờ bảo là nó sầu vui rồi. Thì bây giờ okay. Chaitani. Chaitani, right? Chaitani. Bây giờ được. Okay. Chaitani. Okay, can chant bài hả? Thôi, okay. Okay. Okay, Sabo also chant. Sabo. Masculine gender. Okay, now neutral gender. Try. Okay, now feminine gender. Good. So Sabha is important. So try that to be familiar. If you can get the Sabha or other also easy. Ya, jadi saya udah bilang kata Sabe itu sangat penting ya. Jadi sebisa mungkin kita harus hafal deklinasinya semuanya. Jadi kalau kita bisa menghafal deklinasi kata Sabe, maka kata yang lain nanti juga jauh lebih mudah. Okay, so Sabha is easy. So like that. Okay, now we go there.
grammar. Okay, active voice. No? Active voice. Active voice. No? Puriso sayati. No? Puriso man sleep. No? Puriso sayati. No? Man sleep. At that time, Puriso is a subject. No? Sayati is a verb. No? Active subject. No? Because sayati is a active verb. No? Ya, sekarang kita lanjut belajar yang penggunaan tata bahasa Pali ya dalam pembuatan kalimat. Jadi kemarin kan diajarin tiga suara ya, tiga jenis kalimat, kalimat aktif, pasif, dan absolut. Ini saya udah mengulang yang kalimat aktif. Di sini contohnya adalah puriso sayati. Puriso artinya adalah laki-laki, sayati artinya tidur. Jadi laki-laki tersebut tidur. Di sini puriso adalah sebagai subjek aktif karena dia yang melakukan sesuatu. Sayati adalah kata kerja aktif karena dia melakukan sesuatu. Yeah. How to go next page? Okay, never mind. Later you can talk. Another is a Puriso Nagaran Gichati. A man go to the town. No? So Gichati also the active verb. No? Conjugative verb. So because this subject is a nominative case, Puriso. Even though this object is a singular or plural, no problem. Because this Gichati only agree with the nominative case only. Nah, contoh lainnya dari kalimat aktif adalah ini ya, Puriso Nagarang Gacati atau Puriso Nagarani Gacati. Jadi artinya Puriso laki-laki, Nagarang atau Nagarani itu adalah kota ya. Kota atau banyak kota. Kalau Nagarani itu banyak kota, Nagarang itu satu kota. Gacati artinya pergi. Jadi ini termasuk kalimat aktif ya, karena di sini Puriso dalam kasus nominatif, Gacati adalah kata kerja aktif. Jadi laki-laki tersebut pergi ke objeknya itu Nagarang atau Nagarani. Jadi objeknya mau dia tunggal ataupun jamak tidak masalah, tidak akan berpengaruh kepada gacati atau purisonya gitu. Karena kata kerjanya di sini gacati hanya perlu sesuai dengan kata yang ditulis dalam kasus nominatif yaitu puriso. Jadi objeknya berbeda jumlah pelaku tidak masalah. So that the Purisa we change like that. Purisa at that time, Gechanti. No? Ya, tapi kalau misalkan subjeknya berubah jadi jamak, jadi purisa, maka kata kerjanya juga harus mengikuti, jadi gachanti. Gechanti, chanti, like that. And plural. And also we change the second part at ton, you. At that time, change the Gechasi. Ya, kalau objeknya misalkan berubah lagi, bukan laki-laki, tapi kamu, objeknya adalah kamu, tuang ya. Jadi tuang Nagarang Gacasi. Gitu ya. And then we change the Tume, Gachanti. Geche, Ta. Ya. Kalau objeknya berubah lagi jadi tumhe atau artinya adalah kalian ya. Jadi tumhe Nagarang Gachatha. We change the aha, Gacami. Gechami, and then change the me. Kalau subjeknya berubah jadi ahang atau saya, maka kata kerjanya jadi gacami. Now we change the maya, Gacama. Gechama, like that. Ya, kalau berubah jadi kami atau mayang, maka berubah jadi gacami gacama kata kerjanya. Thì đó,ဦးဇင်းတို့မနေ့ကဆဆအကြောင်းလည်းပြောနေပါနော်ဒီတော့ဆဆမှာကတ္တဟောအကြောင်းပြောနေပါတယ်နော်ကတ္တဟောအကြောင်းနော်ဒီတော့ကတ္တဟောကကတ္တဟောမှာမနေ့ကပုရိသောတယတိပုရိသောယောက်ျားသည်တယတိအေနောက်ဒီကပုရိသောယောက်ျားသည်နဂရမြို့သို့ကိစ္စတိသွား၏ပါသို့မဟုတ်မြို့တို့သို့ကိစ္စတိသွား၏နော်တော့ဒီနေရာမှာ
Purito ko no purita lo anya ke pyan lai yin di ma le gisati phit twa me ai da ko na pyo da no ton so yin gisati tu me so yin gisatha ahan so yin gisami maya so yin gisama ai lo phit twa no နောက်တစ်ခုအတိတ်ကသူရရတယ်ကတော့ဆိုရင်လည်းပူရိသောနဲ့သူကကြိုက်ရမှာနော်ပူရိသော Okay, so another is sometimes you have to use past participle also. At that time, this koto is no agree with the puriso nominative case. Puriso is a masculine. This also must be masculine. Like. Ya, kalau misalkan kata kerjanya di sini bukan menggunakan kata kerja konjugasi ya. Misalkan dia diganti menjadi kata kerja partisip masa lalu. Jadi saya ulang sekali lagi ya, kata kerja partisip itu adalah kata kerja yang memiliki deklinasi. Jadi ada nominatif, lokatif dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kata kerja partisip, maka kata kerja partisip ini juga harus ditulis dalam kasus nominatif, sama seperti subjeknya yaitu puriso, dan juga gendernya juga harus sama. Jadi kalau misalkan puriso adalah laki-laki, maka kata kerja partisip juga harus maskulin juga. Now, second is the passive voice. No, another voice, passive voice. Passive voice is Purisena or Purisehi Nagaran Gamiyate. At the time, this Gamiyate is no passive verb. At the time, they made the object nominative case. So Purisena Purise is a subject. No, so Purisena Purise here no need to agree with the verb. Only the nominative case only agree with the verb. So he emphasized the object at the time. Ya, lalu sekarang saya udah mau bahas lagi yang kalimat kedua, yaitu kalimat pasif ya. Jadi kalau di dalam kalimat pasif pasti objeknya adalah yang aktif, sementara subjeknya kalaupun ada dia pasti tidak aktif. Seperti di sini adalah purisena atau purisehi nagarang gamiate. Jadi di sini objeknya adalah nagarang. Dia ditulis dalam kasus nominatif karena dia menekankan pada objeknya. Gamiate ini adalah kata kerja konjugasi tapi dia ditulis dalam bentuk pasif. Jadi artinya didatangi. Jadi kota tersebut didatangi oleh laki-laki atau para laki-laki. Nah di sini subjeknya yaitu purisena atau purisehi itu tidak sesuai dengan kata kerjanya tidak masalah, karena di sini di kalimat pasif lebih menekankan kepada objeknya. Maka dari itu kata kerja di dalam kalimat pasif itu harus sesuai dengan objeknya, karena objeknya ditulis dalam kasus nominatif, maka kata kerjanya itu hanya perlu sesuai dengan objeknya yang ditulis dalam kasus nominatif. And then we will change nagarani, nominative case plural. And then I change kami yante like that. No? Ya, jadi kalau misalkan objeknya ini berubah jadi jamak, jadi nagarani ya, jadi nagarani, maka di sini kata kerjanya juga harus sesuai dengan kasus nominatif ini. Objeknya ini kan ditulis dalam kasus nominatif, maka kata kerjanya juga harus jadi jamak, jadi gamiante. Gamiante. No, gamiante also can, te also can. No, t and t are the same meaning. No. Ya gamiante atau gamianti ya sama aja. Jadi atau i itu belakangnya sama-sama saja. Sometimes can use a past participle also. Purisena nagara gatan. At that time, gatan must be agree with the nagara. Nagarani at the time gatani like that. Ya, kalau misalkan kata kerjanya bukan menggunakan kata kerja konjugasi, melainkan menggunakan kata kerja partisip, maka kata kerja partisip tersebut harus ditulis dalam kasus deklinasi nominatif juga. Dan kata kerja partisip ini harus sesuai dengan objeknya yang ditulis dalam kasus nominatif juga. Jadi di sini kalau misalkan nagarang dia kan jumlah pelakunya tunggal, maka kata kerja partisip ini juga harus dideklinasikan dengan jumlah pelaku tunggal, jadi gatang. Jadi kalau misalkan nagarangnya jadi jamak, nagarani, maka gatangnya juga berubah jadi jamak. Sometimes I use a future participle also at the time nagara kandaba. So nagarani at the time kandabani like that. Che. Nagarani katani. At the time nagarani kandabani. Che there. See there this nominative case.
Ya tadi kalau misalkan objeknya berubah jadi jamak, jadi nagarani, maka gatangnya berubah jadi gatani ya. Itu tadi yang gatang atau gatani itu adalah kata kerja partisip masa lampau. Tapi kalau misalkan mau menggunakan kata kerja partisip masa masa depan, maka di sini contohnya adalah Purisena Nagara Gantabang. Kota kota tersebut seharusnya didatangi oleh para laki-laki tersebut. Tapi kalau misalkan objeknya itu berubah jadi jamak, jadi kota-kota tersebut, jadi di sini kata kerjanya juga harus berubah. Jadi jamak juga, jadi Purisena Nagarani Gantabani. Hmm. Here Purisehi, no problem. No, they are not che there, but. Ya di sini subjeknya mau dia jamak ataupun tunggal, purisehi atau purisena tidak masalah ya, karena di sini adalah kalimat pasif, dia lebih menekankan kepada objeknya. Jadi yang perlu sesuai dengan kata kerjanya itu hanya objeknya, bukan subjeknya. အဲ့လိုကံဟောမှာနော်ပုရိစေနာသုံးဖို့ပုရိစေယနဂရံဂမိယတေဂမိယတေကကံရှိကံဟောကရိယာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကံကိုပထမဝိပါဒနဲ့ထားရပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာနဂရလေးလို့ချိန်လိုက်ရင်ဂမိယံတေဖြစ်သွားမယ်နော်ဒီမှာလည်းနဂရကတံနဂရကြည့်ပြီးတော့ကတံထားတာပါနဂရနိဆိုရင်ကတာနိဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာလည်းကန္တပါလည်းနဂရကြည့်ထားတာနဂရံနိဆိုရင်ကတ္တပါနိအဲ့လိုဖြစ်သွားမှာနော်အဓိကကတော့ object ကိုကြည့်ရမှာနော် So you can see in the the Pabajita Bina Sutta, no? Pabajita Bina Sutta, no? So you can see the Tasime Bhikkhave Dhamma Pabajitena Abhina Bichavakitaba, like that, no? No. At the time, Bichavakitaba is a no what like that here. Because he made the plural because Dhamma, seeing Dhamma. Ten Dhamma like that. No, 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 no. Seeing the Dhamma, they made the plural form. No. So because this, seeing the Dhamma, they also change it like that. Dabba ni like can change. Yeah, this is a Dhamma, right? This is a masculine gender, right? Masculine gender, plural Dhamma. Dasa, 10 Dhamma lah. 10 Dhamma. No? Plural, yeah. Yeah, like Purisa, like that. Purisa. Ya, jadi contohnya adalah di Sutta Abhinaha Pacawekit dasa 10 hal yang harus direnungkan oleh para pertapa ya, Pabajita Abhinaha Sutang. Pabajita Abhinaha Sutang ya. Jadi di sini ada contohnya dasayime bikawedama pabajitena abhinang pacawekitaba. Jadi ini adalah kalimat pasif juga ya. Jadi menekankan pada objeknya yaitu adalah dhamma. Di sini karena dhamma ini ditulis dalam jumlah pelaku jamak ya, dia kan gendernya maskulin ya, kalau tunggal itu dhammo, tapi kalau jamak dhamma. Maka dari itu kata kerja partisip ini juga harus ditulis dalam jumlah pelaku jamak juga. Makanya di sini menggunakan kata pacaweki taba atau pacaweki tabani sama aja ya. Tapi di sini tabanya itu a-nya a panjang ya. Jadi dia jamak maksudnya. After that, the one by one he explained like that, like Bojinga like that. At that time, they pour the singular only. Pechavakitaba, like finally he poured the conclusion. At that time, he made Dhamma. At that time, Pechavakitaba again like that. So because the ending is important. If you know grammar, very easy to memorize. Never wrong. But yeah. Ya, jadi itu kan yang pertama Buddha ketika membuka sutta ini, Buddha mengatakan dasaime bikawe dhamma pabajitena abhinang pacawekithabang. Ada 10 hal para biku yang harus direnungkan
harus sering direnungkan oleh para petapa gitu ya. Lalu Sang Buddha menjelaskan satu persatu. Jadi ketika di kalimat pembuka tadi menggunakan kata dhamma dan pacawekitaba. Jadi dhammanya itu dalam jumlah pelaku jamak dan pacawekitaba juga dalam jumlah pelaku jamak. Tapi ketika di dalam isi sutanya, ketika Buddha menjelaskan satu persatu, misalkan di poin pertama gitu ya, di situ eh, the object is what sir? In the Dhamma, not the one by one. one by one, one by one. I don't know why is the object. Object is because seeing the picture of Gita, no? Yeah, one object. This is this condition. This condition. The reflection condition like that. Ya, jadi ketika Buddha menjelaskan yang satu persatu, di situ kata kerjanya bukan pacawekitaba ya, tapi pacawekitabang. Jadi hanya melihat dari kata pacawekitabang, kita mengetahui bahwa objeknya itu pasti jumlah pelakunya tunggal juga gitu. Karena di situ menggunakan kata tabang dan juga emang Buddha sedang menjelaskan satu kondisi gitu. Jadi harus sesuai kata kerja dan objek yang sedang dijelaskan itu harus sesuai. Nah lalu ketika Buddha menutup sutta ini, imeko bikawe dasadama pabajitena abidang pacawe kitaba. Nah di sini Buddha merangkum dengan kesepuluhnya gitu. Jadi objeknya jadi banyak lagi, jadi dhamma. Jadi jumlahnya jamak. Maka dari itu kata kerjanya berubah lagi jadi pacawe kitaba atau pacawe kitabani sama aja. Jadi saya mengatakan kalau kita mengerti tata bahasa Pali dengan benar, maka menghafal sutta itu akan sangat mudah dan jauh lebih tepat gitu ya. Okay, another is the absolute bite. Absolute bite. So Pali are three bite: active bite, passive bite, and absolute bite also. Ya, lalu yang ketiga ini adalah kalimat absolut ya. Jadi ini yang spesial dari bahasa Pali ya. Jadi dia ada kalimat aktif, kalimat pasif, dan yang ketiga adalah kalimat absolut. Boho nai kriya dita kamaka kanshi tamo kame pinai di no kane kata bu bani napolo di auta da piya kriya di achapo pisupan ke ateke kisa ke ruku pinai di kriya di achapo di le nama yoga ego piya mi nama yoga ego piku piya mi achapo di le nama yoga ego no achapo no kriya di kebo di le napoli ego piya mi lagong di dana kriya piya le Pano vibhati shiyani, no, Napoli ego, no. So this Boho, please carefully study because in the English had not this such kind of voice. No, no. It's especially in Pali only. No. The voice may be translated or intranslated. Number one. Ya, jadi saya menekankan sekali lagi ya. Jadi kalimat absolut ini sebisa mungkin dipelajari dengan baik karena di bahasa Inggris tidak ada jenis kalimat seperti ini, kalimat absolut ini tidak ada. Jadi kalau kita ingin membuat satu kalimat absolut, pertama syaratnya adalah kata kerjanya itu dia bisa ditulis, dia bisa menggunakan kata kerja transitif maupun intransitif, kata kerja yang memiliki objek ataupun kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Both subject object if any are inactive. Subject also inactive. Object also inactive. He not emphasize the subject, but also object also not emphasize. He emphasize the nature only. The nature. Sabhawa nature only. Absolute for sabhawa nature only. Yeah, he emphasize the sabhawa nature only. Ya, jadi dalam kalimat absolut kalau ada subjek ataupun objek, dua-duanya itu pasti tidak aktif ya. Gitu. Jadi di kalimat absolut ini tidak menekankan subjeknya, tidak menekankan objeknya, tapi saya mengatakan kalimat absolut ini biasa lebih menekankan kepada sabhawa lakhana atau karakteristik umum yang dijelaskan dalam kalimat tersebut. So therefore, in this sentence, no, you cannot find the numerated case. Subject is a like instrumental case. Object is a acoustic case. You cannot find the numerated case because this voice are absolute voice. At the time, he not care the subject and object. He care the nature only.
Ya, jadi di dalam kalimat absolut kita tidak akan menemukan kata yang ditulis dalam kasus nominatif ya. Jadi contohnya di sini Purisena Damang Basiate, di sini subjeknya Purisena ditulis dalam kasus instrumental ya. Dan objeknya adalah Damang. Damang ini ditulis dalam kasus akusatif. Jadi tidak ada yang ditulis dalam kasus nominatif karena di dalam kalimat absolut ini dia hanya menekankan pada sifat alami yang dijelaskan dalam kalimat tersebut gitu ya. Jadi bukan menekankan pada subjek maupun bukan menekankan pada objek. So the verbs may be conjugative verb form or present participle or past participle or future participle. No possible. No. If verb is a conjugative form, it must be third person singular number. Third here is the they, right? Third person singular. Other words not possible. Pasijate is a third person singular. Plural also not possible. Only singular only. Ya, jadi dalam suatu kalimat absolut, kalau kita mau menggunakan satu kata kerja, maka kata kerjanya itu bisa ditulis menggunakan kata kerja konjugasi ataupun menggunakan kata kerja partisip masa sekarang, masa lalu maupun masa depan. Jadi ada 4 pilihan kata kerjanya ya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya ditulis dalam kata kerja konjugasi, maka kata kerja konjugasi ini harus ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Hanya boleh ini saja, hanya boleh orang ketiga tunggal. Jadi nggak bisa orang ketiga jamak, nggak bisa orang kedua, orang pertama tidak bisa, hanya bisa orang ketiga tunggal. Jadi contohnya di sini Purisena Damang Basiate, Basiate ini ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. So you no need to change this meaning. Only third person singular only. Even though police say he, never mind, he no need to change. Sometimes, no, dhamme, no need to change. Plural. Dhamma, dhamme. No. Police say now or police say he, dhamma or dhamme. No problem. He basiyate, basiyate. Like that. He no need to change. Ya, jadi kalau di dalam kalimat absolut, kalau menggunakan kata kerja konjugasi, maka tadi kan dijelaskan hanya bisa ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal. Jadi enaknya dari kalimat absolut ini, dia kata kerjanya tidak pernah berubah, hanya bisa orang ketiga tunggal. Jadi misalkan subjeknya berubah jadi tunggal ataupun jamak, objeknya tunggal ataupun jamak tidak masalah. Kata kerja konjugasinya tetap hanya bisa satu versi itu saja gitu ya. Jadi misalkan purisenanya berubah jadi purisehi jadi tunggal gitu ya, ataupun damangnya berubah jadi jamak jadi dame, tidak masalah, bahasiate tetap bahasiate, tidak berubah. Okay, now number 5. What is a participle? Present participle or past participle or future participle? No? No? It must be neutral gender singular. Neutral gender singular is like that, here like that. No? Like Pechavakitaban like that. No? So Pechavakitaban here is no? No, he not care the subject also. Here subject is a Pavijitena. No? No? And also he not care the object also. So he is a neutral gender singular like that. Not possible. Not possible. Cannot. Not possible. This no, this a passive. This is a passive way because he changed the Pejavagitaba because he the Dhamma here is a object is clear here. Pavijitena is subject, right? Pavijitena is a bhikkhu like that. Subject. No? Pavijitena is subject like that. No? Abhina is ever. No? Frequently. Short reflect. This is not absolute, this is a passive. No, this is absolute way like that. Yeah. Because he not care that any object or subject like that. He put the Pejavakita ban like that. This is always neutral gender singular, this is enough. Yeah. So this my teacher write other book you cannot find like that. Only my teacher book only have this absolute way. Ya, jadi Sedo mengatakan
Kalau kita tadi kan nomor 4 itu kalau kita kata kerjanya menggunakan kata kerja konjugasi ya. Tapi kalau misalkan nomor 5 ini adalah kalau kata kerjanya kita menggunakan kata kerja partisip. Ya, sekali lagi saya ulangi, kata kerja partisip itu adalah kata kerja yang memiliki kasus deklinasi. Ada kasus nominatifnya, lokatif, dan sebagainya. 7 sampai 8 jenis deklinasi. Itu perbedaannya kata kerja partisip dengan kata kerja konjugasi ya. Itu biar pada ingat. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan kata kerja partisip, di situ kata kerja partisipnya harus hanya bisa menggunakan kata kerja partisip yang bergendernya netral dan juga jumlah pelakunya tunggal, tidak bisa yang lain. Jadi hanya bisa gender netral dan jumlah pelaku tunggal, gitu ya. Contohnya di Pabacita Abhinasuta yang tadi ini, yang di Yenahang Pacimekale Sabramacari Puto Namangku Bawi Samiti Pabajitena Abhinang Pacawe Kitabang. Nah, di sini Pacawe Kitabang ini adalah kata kerja partisip dengan gender netral dan jumlah pelaku tunggal. Karena dia tidak peduli dengan subjeknya apa, dengan objeknya apa gitu. Dia tetap hanya bisa ditulis dalam jumlah pelaku tunggal dan gendernya netral gitu ya. Sementara kalau yang tadi penutup dan pembuka kalimat suta ini dia bukan absolut, dia tapi kalimat pasif. Dia harus mengikuti objeknya. So you can see these two sentences. Dasai me bhikkhave dhamma pavajitena abhena pechawa kitaba. And then he has a subject also clear, object also clear here. 10 things, 10 dhamma like that. Ime is at this. Dasa is at 10. Dhamma is at 10 things. No, pavajitena also clear, subject also clear. No, at that time he emphasized the object. So before the pechawa kitaba. Like that. No. Yeah, here we only have Iju Bhagatoti, Pavijin Abhinam. This is content not clear. No, at the time he made this absolute voice. So at the Pichavakita, he not change. No need to change. You take the singular enough. No. At the time, the subject also shall not be nominated case. Like because there's a out enacted, right? Enacted. So he poured the Pavijitena like that. Yeah, nominated, neutral gender, singular. Yeah, nominated according to this number 5 rule, neutral gender, singular. Yeah, nominated. Ya, jadi tadi perbedaannya dari yang Pak Bajita Abhinasuta itu, yang di kalimat pembuka dan kalimat penutupnya itu, dia objeknya adalah jelas. Jadi kalau misalkan kalimat pembuka adalah dasayime bikawe dhamma. Para biku inilah 10 dhamma, 10 hal gitu ya. Jadi objeknya jelas. Maka dari itu kalimat tersebut adalah kalimat pasif. Karena objeknya jelas dan kalimat pasif kan menekankan objeknya, maka dari itu kata kerjanya juga harus sesuai dengan objeknya. Maka dari itu kata kerjanya dalam kalimat yang dasaime bikawe dhamma pabajitena abhinang pacawe kitaba, maka kata pacawe kitaba itu harus sesuai dengan objeknya, yaitu dhamma, gitu ya. Jadi dia bisa mengikuti objeknya. Objeknya kalau berubah jadi tunggal, maka pacawe kitabanya juga berubah jadi tunggal. Tapi ketika Buddha menjelaskan yang satu persatu, di situ objeknya tidak terlalu jelas. Hanya ada kondisi, lalu satu kondisi yang perlu direnungkan, lalu setelah itu ditutup dengan pabajitena abhinang pacaweki tabang. Nah, di sini karena objeknya tidak jelas, maka Buddha menggunakan format kalimat absolut. Karena format kalimat absolut tidak perlu mengikuti objek ataupun subjeknya, makanya bisa ditulis dalam pacaweki tabang. Jadi kata pacawe kitabang di sini tidak bisa berubah karena di dalam kalimat absolut kalau kita menggunakan kata kerja partisip maka dia hanya bisa ditulis tadi kan sudah dijelaskan ya dalam gender netral dan juga jumlah pelaku tunggal dan juga hanya bisa ditulis dalam deklinasi nominatif ya. Jadi syaratnya 3 kalau kata kerja partisip dalam kalimat absolut adalah dia harus gender netral, jumlah pelaku tunggal dan kasus nominatif. So therefore, you again read that this rule like that 1, 2, 3, 4, 5. When they take case like that. Ya, jadi Shadow mengatakan ini harus kita baca berulang-ulang lah biar hafal. Lalu tadi Shadow juga bilang ini hanya bisa ditemukan dalam buku yang diajarkan oleh gurunya Shadow. Di buku lain tidak bisa ditemukan kalimat absolut ini. Okay, so we were
discussing the nominative case finish. So acoustic case, no? So vocative case, acoustic case, no? We are discussing this entity object relation. Purise hanati hato, no? No, this no. So at this sentence because seeing the hanati, no, not henyati, no, no. Because henyati is a passive, no, or absolute like that. So according to rule is that object in acoustic case is related to verb in active or absolute voice. No, absolute voice. So absolute voice also, no. If the conjugated verb, no, no, third person singular. Sometimes participle at the time neutral gender singular, nominative case like that. No? So Puriso Hanati is a Puriso Hanati. And then the subject may be something. He killed many people, many men like that. No, Pura. No, here Puriso Hanati meaning is a no. This Hanati is a not care the object or subject. No, no, no care. No, no care Hanat, no object subject. No. So at the time, even those no, even those no Puriso, no, or subject is maybe something like that. No, at the time, no need to change the plural form like that. No, but meaning can write the men are K like that. Like that. No, meaning is because the police is seeing the police say, no, the men are K. Or another is police say Hantaban, the man, this is plural, should be K like that. No, should be K like that. So because this absolute voice, no need to care the object or subject. No, here like that. Ya, jadi kemarin kan sebelumnya kita sedang membahas tentang kasus deklinasi akusatif ya, penggunaan deklinasi akusatif dalam satu kalimat ya. Jadi di sini pertama adalah dalam kasus hubungan objek tidak aktif. Jadi di sini contoh kalimatnya adalah Purise Hanati atau Purise Hato. Jadi di sini objeknya adalah Purise, para laki-laki ya, para laki-laki. Jadi di sini subjeknya tidak jelas siapa gitu, tapi dia ingin menekankan bahwa di sini subjek tidak aktif, objek tidak aktif. Maka dari itu ini artinya adalah seseorang membunuh para laki-laki tersebut gitu. Jadi di sini hanati itu adalah kata kerja aktif ya. Kata kerja aktif, hato itu juga kata partisip tapi dalam artian kalimat ini kalimat aktif. Jadi subjeknya yang aktif, sementara objek tidak aktif gitu ya. Nah, sementara kalau misalkan kita menggunakan kalimat absolut tapi tetap dalam hubungan objek tidak aktif, di sini kata objeknya tetap purise. Purise artinya adalah para laki-laki ya. Tapi karena ditulis dalam kalimat absolut, tadi kan dikatakan ya hanya this absolute voice. Absolute voice. Yeah, conjugation, yeah. Ya, past participle. Ya, jadi tadi kan peraturan di kalimat absolut adalah kata kerjanya bisa ditulis dalam 4 jenis ya. Pertama itu kata kerja konjugasi, kata kerja partisip masa lalu, kata kerja partisip masa sekarang, dan kata kerja partisip masa depan. Kalau kita menggunakan kata kerja konjugasi, maka kata kerjanya itu harus ditulis hanya bisa dalam sudut pandang orang ketiga tunggal gitu ya. Jadi di sini kata kerja konjugasi adalah hanyate ya, hanyate atau hanyati. Jadi ini artinya adalah dibunuh gitu. Dibunuh tapi dia ditulis dalam sudut pandang orang ketiga tunggal, hanya bisa ini saja, tidak bisa yang lain karena kalimat ini ditulis dalam kalimat absolut gitu ya. Jadi mau objeknya berubah jadi purise atau purisa itu tidak masalah karena
kalimat absolut tidak harus mengikuti objek ataupun subjeknya. Jadi mau objeknya purisang atau purise, laki-laki atau para laki-laki, kata kerja absolutnya itu tetap sama, hanya bisa ditulis dalam orang ketiga tunggal, hanya T. Nah, sementara kalau misalkan kita menggunakan kata kerjanya adalah kata kerja partisip ya. Kalau kata kerja partisip tadi kan dijelaskan bahwa hanya bisa ditulis dalam kasus nominatif, gender netral, dan jumlah pelaku tunggal gitu ya. Jadi di sini contohnya kata kerja partisip masa lalu adalah hatang. Artinya sama saja sebenarnya, dibunuh, tapi berbedanya hanya berbeda katanya saja. Yang satu adalah kata kerja konjugasi, yang satu adalah kata kerja partisip. Nah, tapi kalau kata kerja partisip dia hanya bisa ditulis dalam gender netral, jumlah pelaku tunggal, dan kasus nominatif ya. Tapi sama kalau menggunakan kata kerja partisip di dalam kalimat absolut tidak perlu sesuai dengan objek maupun subjeknya. Jadi mau objeknya berubah jadi purisang atau purise, laki-laki atau para laki-laki, kata kerja partisipnya tetap hanya bisa satu saja, hatang gitu ya. Itu kata kerja partisip masa lampau. Kalau kata kerja partisip masa depan, maka sama, tetap orang ketiga hanya bisa ditulis dalam gender netral, kasus deklinasi nominatif, dan jumlah pelaku tunggal, yaitu hantabang. Objeknya berubah jadi purisang atau purise tidak masalah, tetap hantabang. So we can put the subject. At the time, this hanati is a active verb, right? At the time, we can put the subject. At the time, subject must be agree with the hanati. No? At the time, Raja like that, we can put Raja. The king, man like that. At the time, because this is active verb, right? And the hanati is an active verb, conjugated verb. At the time, we can must be agree with the subject must be agree. No? But second sentence at the time should not be for the Raja. At the time, Rajina like that. Instrumental like that. Rajina, Purise, Hanyate, Hatan like that. But meaning the same lah. May okay by the king. No problem. Ya, contoh lain lagi nih, biar paham nih. Jadi di baris pertama itu adalah contoh kalimat aktif ya. Jadi hanati itu kan kata kerja aktif, artinya seseorang membunuh para laki-laki tersebut. Purise ini jumlah pelakunya jamak gitu ya. Tapi karena di sini objeknya tidak aktif, maka kata konjugasinya yaitu hanati harus sesuai dengan kasus nominatifnya atau subjeknya. Karena kalau objek tidak aktif pasti subjeknya yang aktif. Jadi misalkan subjeknya adalah raja, maka kalau raja purise hanati, raja membunuh para laki-laki tersebut. Tapi kalau misalkan rajanya banyak, misalkan raja no, maka raja no purise hananti gitu ya. Jadi kata kerja konjugasi mengikuti subjeknya itu dalam kalimat aktif ya. Kalau misalkan yang di baris kedua dan ketiga ini adalah kalimat absolut. Nah, tadi harus diingat lagi, kalau di kalimat absolut, subjek harus ditulis dalam kasus deklinasi instrumental. Objek harus ditulis dalam kasus deklinasi akusatif. Hanya bisa itu saja. Jadi kalau misalkan kita mau menambahkan subjek, misalkan kata raja. Raja kalau ditulis dalam kasus deklinasi instrumental, maka jadinya rajena. Jadi kalau dalam kalimat absolut, ketika kita menambahkan subjeknya raja, berarti jadinya rajena purise hanyate gitu, atau rajena purise hantabang gitu ya. Jadi rajanya ini jamak ataupun tunggal, objeknya jamak ataupun tunggal tidak masalah karena kata di dalam kalimat absolut kata kerja itu tidak mengikuti subjek maupun objek. Jadi kata kerjanya tetap selalu sama, tidak bergantung pada subjek maupun objeknya. Yeah. Yeah, Buddha acoustic case. Can police also can. And then I change the meaning man, not man. Cannot police. Yeah, because the absolute violence shall not be nominated case. No, the object is a acoustic case. No, subject is a instrumental like that. No.
Ya, jadi ditekankan sekali lagi ya. Jadi dalam kalimat absolut, objeknya mau jamak ataupun tunggal, subjeknya mau jamak ataupun tunggal, kata kerjanya tidak terpengaruh sama sekali. Jadi dalam kalimat absolut, kata kerjanya itu dia berdiri sendiri, tidak mengikuti subjek maupun objeknya. Yeah, like that. Yeah, yeah, like that. Only stanza, only the che like that. No problem. Yes, clear. Because stanza, they are sometimes they change the order like that. Stanza. Like Kaleniya Manta Kusalena. Kaleniya is a Kaleniya Atha Kusalena. Kaleniya Manta Kusalena Yanta Santa. No. Kaleniya Manta Kusalena. Metta Sutta. Kaleniya is a Kaleniyan. Kaleniyan. Hantama they say like that. Atha Kusalena. At that time, instrumental case subject. Atha Kusalena. Atha Kusalena is any good person. No. Atha Kusalena. Kaleniya Manta Kusalena. Avadada, Metta Sutta, Richan. Yantan Santan, Padan Abhisameja, Uja Sujuja, Tassa, Unatimani, like that. So this Kaleniyan. So Kaleniyan is a Kaleniyan, this they say like Hadaban like that. Stanza they say start like that. Yes. Sometimes they say the order, but clear the ending is important because the ending is clear at the time. Any place we can make the meaning. Yeah, Kalaniya because combine two Kalaniya and Mantabhati, they made two work combine. Later you may be skillful later. And no land this the Sandi we got the Sandi chapter. No about Sandi. Sandi is a meaning not change, but compound sometimes compound and Sandi different. Sandi are only just the sound Sandi like that. Like that. English also like that. We are like it and it is like that. No. What is up? What's up? Like that. So we are the pronunciation. They are automatically they are linked. This called Sandi like that. Yeah, Sandi like that. Like it is. No, it is. No, like that. Because every language has this Sandi. Because their pronunciation, their sound are always the linking. No, this called Sandi. But compound is a not compound is a some meaning also change. Compound is a. Ya jadi tadi Bantinda Madira tanya ya, apakah di dalam bahasa Pali itu biasanya urutannya itu selalu subjek, objek, baru kata kerja gitu. Jadi kata saya, iya biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya biasanya kalau di dalam satu syair itu biasa diubah lagi urutannya gitu. Jadi contohnya Karania Mata Kusalena ya. Jadi Karania ini sebenarnya adalah kata kerja. Karaniang sebenarnya Karaniang Atha Kusalena. Kusalena adalah subjek ditulis dalam instrumental gitu ya. Jadi kata kerja Kalaniya Atha Kusalena. Atha is a subject. Instrumental case. One word, yeah. Nena la. Kusalena. Atha Kusalena. Oh, this is two words, Karania. Kalaniya plus Atha Kusalena. Ya, jadi di sini contohnya adalah Karania Matha Kusalena ya. Jadi ini sebenarnya gabungan dari dua kata, Karaniang dan Atha Kusalena. Jadi sebenarnya Atha Kusalena itu dari dua kata, tapi dia digabung jadi satu kata gitu ya. Jadi dia Atha Kusalena ini sebagai subjek, makanya ditulis dalam kasus instrumental. Sementara Karaniang itu adalah kata kerja partisip. Ya. So that one is absolute voice. Yeah. Karena Atha Kusalena absolute voice. Yeah. Ya. Kalaniya you can click at the time Kalaniya Atha Kusalena. They show like that. This dictionary very good.
because we can show the sandhi also. Karaniya mata kusalena, tu combine karaniya plus atha kusalena. And then you can place atha kusalena is a clever or clever person like that. So it's compound words. Atha kusalena is compound word. No? Atha kusalena is a compound word. Karaniya is a sandhi like that. Like that. So other time you can create Karaniya. Other time he can say, no, this Karaniya is a past participle. Should be done like that. No? Should be done. Must be. Yeah, should be done. No, clever person should be done. No, should be done by clever person. No, what? This like that. Ya, That's jadi meaning. ya, coba. Karaniya mata kusalena. Saya coba jelaskan lagi ya. Jadi di sini contohnya adalah karania mathaku salena. Jadi ini sebenarnya adalah terdiri dari dua kata. Kalau kita klik di kamus adalah karaniang dan athaku salena. Nah, jadi di sini karaniang adalah kata kata kerja partisip masa lampau. Artinya harusnya dikerjakan gitu. Seharusnya sudah dikerjakan gitu ya. Athaku salena ini artinya adalah oleh orang yang cerdas, oleh orang yang bijaksana, oleh orang yang pandai. Karena dia ditulis dalam kasus deklinasi instrumental ya. Dia sebagai subjek ditulis dalam kasus deklinasi instrumental. Jadi sebenarnya karaniang athaku salena ini adalah kalimat absolut sebenarnya. Nah, tapi tadi nyambung dengan pertanyaan Bateda Madira, di sini karaniang adalah kata kerja, tapi ditulisnya di depan gitu ya. Tapi tidak masalah kalau dalam bahasa Pali sebenarnya urutannya agak berbeda, tidak masalah. Yang penting kita sudah tahu, oh ini deklinasinya itu, urutan yang mana duluan tidak masalah gitu ya. Nah, lalu saya tadi menjelaskan juga ada dua jenis sambungan kata. Kalau tadi kan ini karaniang ditambah atha kusalena ya. Ini disebutnya adalah kata kerja yang bersambung tapi hanya sebagai sambungan suaranya saja gitu. Jadi dari karaniang dan athaku salena jadi karania mathaku salena gitu. Jadi hanya menyambung suaranya saja, artinya tidak berubah ya. Ini adalah sambungan kata yang pertama. Lalu yang kedua adalah sambungan kata yang gabungan dua kata tapi artinya berubah. Contohnya adalah athaku salena. Jadi athaku salena ini sebenarnya dua kata, atha dan kusalena. Tapi ketika digabung jadi satu, athaku salena, ini disebut namanya kata kerja compound kalau bahasa Inggrisnya, compound word. Jadi dari atha dan kusalena ketika digabung artinya mereka berubah. Jadi ada arti gabungannya gitu ya, berbeda. Tapi kalau misalkan yang tadi karaniang dan athaku salena itu kalau dalam bahasa Pali disebut sandhi atau kata kerja yang bergabung hanya gabungan suaranya saja gitu. Artinya tidak berubah gitu ya. Jadi di sini ini harus diketahui yang disebut sandi mana, yang disebut kata compound atau kata yang digabung tapi artinya berubah yang mana. So this meaning very good. Clever in the own interest. The atha is this meaning. Kusala is clever. Clever in his own interest. Yeah, they very good. This meaning. Neutral, gender, nominative, singular. Like Rupan. Ya, jadi karena di sini dia juga adalah kalimat absolut. Tadi kan dijelaskan ya, kalau kalimat absolut, kalau kata kerjanya menggunakan kata kerja partisip, maka hanya bisa ditulis dalam kasus nominatif, jumlah pelaku tunggal, dan gender netral. Maka dari itu kata karaniang di sini juga adalah kasus nominatif, gender netral, jumlah pelaku tunggal ya. Hanya bisa ini saja. This aniya, so this suffix called aniya, or let's say like that taba. No, pecawaki taba. This aniya taba. To say sometimes they are absolute voice, sometimes passive voice. Never active voice. Sometimes passive voice, sometimes absolute voice. Two voice only. Yeah, aniya and taba. Taba suffix. They are suffix. No, yeah, passive absolute only. Ya, jadi saya juga menambahkan informasi ya.
Di dalam kata kerja partisip, kadang kan belakangnya ada ania gitu ya, karania gitu, atau ataba atau taba gitu ya. Jadi seperti tadi pacewek taba ya. Itu sebenarnya yang taba dan ania itu adalah imbuhan yang ditambahkan kepada kata kerja partisip ya. Nah, tapi kata kerja partisip ini kalau belakangnya itu ania atau ataba, itu dia hanya bisa berlaku sebagai kata kerja pasif dan juga kata kerja absolut. Jadi hanya bisa digunakan dalam kalimat pasif dan kalimat absolut, tidak bisa berfungsi dalam kalimat aktif ya. Ini contohnya di sini nih. Taba, Andiya, sometimes ya also. Three surface. This participle. So only the objective or vowel only. So objective is a passive voice. Vowel is a absolute voice like that. Ya, jadi imbuhan untuk yang tadi taba dan ania itu Ya eh, also. Ya, three. ya, itu ada satu lagi yaitu ya juga. Jadi ini adalah untuk kata kerja partisip masa depan ya. Jadi dia bisa tiga imbuhan terakhirnya itu ditambah taba, ditambah ania atau ditambah ya ya. Tapi sekali lagi dia hanya bisa digunakan untuk kalimat pasif maupun kalimat absolut, tidak bisa digunakan dalam kalimat aktif. Bisa meja. Oh, later. Okay, Sima. So I have to say the Burmese also. I always forget to say Burmese. So ဒုတိယဝိပါအကြောင်းပြောနေတာနော်ဒုတိယဝိပါအကြောင်းပြောနေဒုတိယဝိပါမှာနော်ဒုတိယဝိပါတိရှိသောနော်ကံဘောကိုကတ္တဟောသမောဘောနှိစ္စသောကိရိယာသောစသည်နော်ပုရိသောဟနတိဆိုတဲ့နေရာမှာနော်ပုရိသေကနော်ဒုတိယဝိပါအများကြီးနော်ပထမဝိပါဆိုရင်ပုရိသာတို့ပုရိသောတို့ပဲရှိတာပုရိသေဘယ်တော့မှမရှိဘူးပုရိသေကတတ္တမေဝိပါနဲ့ဒုတိယဝိပါအများကြီးမှာပဲရှိနော်ဒါကြောင့်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုဟနတိဟတောတိုင်ဒီပဲပြရအဲ့ဒီမှာကတ္တထည့်လိုက်ရင်ရာဇာရှင်ဘုရင်သည်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုဟနတိတိုင်နော်နောက်တစ်ခုကြတော့ဘောဟောမှာလည်းနော်ဘောဟောမှာလည်းစလို့ရတယ်ပုရိသေယောက်ျားတို့ကိုဟနတေဟတံသလျာဤအကယ်၍ကတ္တထဲမှာဆိုရင်ရာဇေနာ or ရာဇိနာနော်ရှင်ဘုရင်ဒီယောက်ျားတို့ကိုသလျာဤနော်နောက်တစ်ခုပုရိသေဟန္တပမှာလည်းနော်ထည့်လို့ရတယ်နော်ရာဇိနာလို့ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ပြောပြနော် so any question for this number A acoustic case no? Ya, kalau ada yang mau ditanyakan soal yang ini ya hubungan objek tidak aktif ini yang kalau ada mau ditanyakan silakan ya. Because in the one sentence the subject verb and object the three are the most important one subject object and verb the three are the very important every sentence Ya, karena saya sudah menjelaskan biasa kan dalam satu kalimat itu pasti yang paling pentingnya adalah subjek, objek, dan kata kerja ya. Maka dari itu ini harus dimengerti dengan jelas ya. among the three also verb is the most important no verb Ya. Jadi di antara tiga yang penting tadi, subjek, objek, dan kata kerja, yang paling kuat, yang paling penting adalah tetap kata kerja. Tapi tiga-tiganya tetap penting gitu. Tapi paling kuat adalah kata kerja. Okay, idame punyan asawakaya waha hotu idame punyan nibbana sapacayo hotu mama punya bagan sabba satana bajimi te sambe me sama punya bagan lebandu sadu